Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apalagi dalam ibadah kita, ini Bapak Ibu saudara-saudari kita akan menaikkan pujian kita. Utama Mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang terang, atas keributannya, namun tetap percaya, tetap Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa keributannya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri, tetapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa keributannya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri, tapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, haleluya.
puji bagimu Bapa, puji bagimu, segala hormat, puji bagimu, glory, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau yang layak kami puja. Engkau yang ditinggikan dari setiap hidup kami, Bapa. Ini kami, Bapa. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami di dalam tangan Tuhan, Bapa. Biarlah kami terus memuji, memuliakan Engkau. Dari ucapan syukur kami, Bapa, di hadapan Engkau, Bapa. Kiranya Engkau berkenan di atas hati kami dan hidup kami, Bapa. Ampuni segala penggesekan kami di hadapan Engkau, Bapa, dengan lurahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan hati kami Tuhan. Biar kami syukur kami, Bapa, layak menjadi Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama bersuka-cita di dalam. Pertama kita naikkan pujian semula hidup lagi. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua kurang akan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Semua hidupku dibenari terus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, dan ku ramakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi renungan dan rema bagi kami. Kami akan menaikkan pujian kami, Bapak.
bilakah kupandang wajah di dalam kemuliaan Bapakku. Bilakah pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapakku sendiri. Rinduku hausku akan dirimu. Bilakah aku di sana lamanya. Bilakah sampai. Bilakah hai pelayananku ketika di depan kataku pintu. Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana lamanya. Kau janjikan, kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata kita. Kira air kehidupan mengalir dari katamu, keteduhan sempurna abadi bersama pula Kristus. Amin.
boleh sama-sama memuliakan. Kami sungguh mengasihi Bapa, kami menghormati sungguh Engkau ya Bapa, menghormati Engkau ya Tuhan. Bapa berbicaralah saya nama Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semua bisa dilewati, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sama-sama tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau di tengah-tengah pandemi kita mengalami banyak hal yang merosot, saudara. Tapi ingatlah bahwa inilah saat momentum di mana kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh makan, kita masih boleh berpahala. Kita bersyukur karena itu membuktikan apa yang Tuhan Yesus katakan, asal ada makanan pakaian cukup. Asal ada makanan pakaian cukup. Kalau kita punya keinginan saat ini belum kita terwujud, mungkin ini juga momentum bagi kita untuk diingatkan Tuhan bahwa mungkin keinginan itu tidak tepat, saudara, ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, atau bahkan bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan kalau itu bertentangan, kita harus lepaskan keinginan itu, Bapa, karena keinginan itu berarti kita melawan Allah. Kehendak Bapa, kalau kita melawan kehendak Bapa, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Atau mungkin keinginan itu belum waktunya. Makanya penting sekali gelar ini penting sekali gelar. Apakah keinginan saya itu memang sesuai dengan hari-hari ini kita benar-benar bersyukur bahwa kita boleh diproses tuh untuk benar-benar pribadi dengan Tuhan dan juga dengan kalau dulu kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan, bahkan juga kami sebagai kita juga sibuk. Sekarang adalah waktunya kita istilahnya kembali ke dasar, kembali ke hakikat kita, panggilan kita sebagai manusia, panggilan kita sebagai orang percaya di muka bumi. Dan ini tidak mudah, dan proses setahun bahkan setahun lebih ya, dari Maret ke Maret lagi sudah setahun, kita benar-benar diberi kesempatan Allah seluas-luas. Ini momentum, saudara. Kalau selama pandemi ini saudara masih sibuk dengan banyak hal yang bersifat duniawi, saudara, banyak ya. Justru pandemi ini membuat saudara benar diajak untuk berdiam. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan diam di rumah itu, kalau kita nggak ada aktivitas yang kalau kita biasa aktivitas di luar, lalu kita berdiam di rumah, kita bete, bosan, stres, depresi, saudara. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita lakukan di rumah, maka kita nggak akan stres, nggak akan depresi. Demikian juga kalau kita saat ini secara rohani bagi orang percaya diminta untuk berdiam, untuk tiarap, untuk kembali ke hakikat kita sebagai manusia, kembali ke hakikat kita sebagai orang percaya. Ini momentumnya, saudara. Kalau saudara melewati ini, itu artinya mendukakan Roh Kudus sebenarnya, ya saudara. Mendukakan Roh Kudus itu meleset, itu hamakia, berdosa. Dosa bukan hanya dimengerti sebagai pengertian moral, melanggar hukum negara, saudara, ya, berzina, membunuh, berjudi, atau selingkuh, atau korupsi dan sebagainya yang disebutkan di 10 perintah Allah. Bukan yang dicatat di dalam undang-undang dalam negara kita, bukan. Itu memang juga dosa dan memang harus dilepaskan. Kita jelas itu binasa, saudara. Kalau kita tetap tinggal dalam dosa moral itu, kita binasa. Tetapi kita sudah belajar di perjanjian baru, di Injil, bahwa dosa itu ya meleset dari sasaran, dari kehendak Bapa. Sehingga kalau momentum pandemi ini kita diam di rumah, kita harus kembali ke dasar, kembali ke hakikat kita sebagai manusia, hakikat kita sebagai orang percaya. Kita lewatkan momentum itu, kita sibuk dengan apapun, termasuk sibuk dengan medsos. Banyak orang sibuk dengan medsos, saudara, ya, sibuk dengan hiburan-hiburan yang ada di handphone, saudara. Sehingga biaya kuota semakin besar, ya pelayanan atau service internet
yang ditawarkan laris, saudara, laris, saudara. Wah, semua orang gila pada itu, termasuk anak-anak juga, saudara. Sehingga relasi dengan dunia nyata pengikut. Tetapi kalau kita belajar di perjanjian baru, ternyata pandemi ini adalah momen di mana Tuhan Yesus atau Allah mengizinkan kita untuk memang berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia atau di dalam dunia. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menggelar atau merefleksikan siapa saya di hadapan Tuhan, siapa saya di hadapan Tuhan. Gelar perkara seolah-olah kita ada di pengadilan Tuhan. Coba bayangkan ketika saudara ada di pengadilan. Itulah maksudnya gelar. Tapi kita latih dari hari-hari lewat momentum-momentum yang kita alami, dari interaksi kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini luar biasa, saudara. Dan ini adalah kebenaran, saudara, yang dimana kita harus jalani lewat. Itulah jalan hidup. Nah, kalau jalan hidup kita jalani bukan sebagai suatu ritual atau kegiatan keagamaan, bukan gaya hidup sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga setiap hari, pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, dia bersekutu dengan Bapa, saudara ya. Kalau saudara buka Injil, saudara ya, tadi dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus bersekutu dengan Allah. Dan semua orang mungkin bukan dilakukan sebagai ritual keagamaan Yahudi, bukan, tetapi gaya hidupnya. Sehingga benar-benar Tuhan Yesus peka dengan kehendak Bapa. Itu memang jalan hidup, bukan? Gaya hidup yang harus kita jalani, sama seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dan mengatakan kalau engkau ada di dalam Dia akan wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Salah satunya adalah tekun berdoa secara pribadi. Berdoa senantiasa, iya, dalam kedua kita bertanya berkomunikasi secara langsung, secara batin kepada Allah. Tetapi kita juga menyediakan waktu khusus pribadi kita untuk bilang kita pribadi. Itu penting. Yang kedua, memang kita harus belajar kebenaran, karena kebenaran ini, terutama kebenaran Alkitab yang murni, sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab tanpa kebenaran yang bisa mengubah paradigma kita rusak. Karena kita memang sudah rusak, masa lalu kita sudah rusak. Mungkin kita nggak merasa rusak, tapi sebenarnya kita rusak oleh pengajaran-pengajaran sebelumnya. Nah, kebenaran murni ini adalah kebenaran yang dilahirkan dari kewahyuan Tuhan atas pemahaman secara holistik, dari kejadian sampai wahyu, saudara, yang dipahami secara eksegesis yang benar, hermeneutik yang benar. Eksegesis itu artinya kita memahami, membangun teologi dari Alkitab itu sendiri, bukan dari pemahaman lalu kita mengambil ayat Alkitab, bukan, saudara. Kita memahami kebenaran Alkitab itu dari Alkitab itu sendiri. Kalau dari luar, dari pemikiran kita, lalu kita mengambil dasar dari Alkitab, itu namanya eisegesis. Macam-macam seperti teologi pohon Natal kan mengambil tempel-tempel, bukan. Dan kebenaran Alkitab yang murni itu dibangun dari pemahaman holistik dari kejadian sampai wahyu, saudara, berdasarkan analisis teks, berdasarkan analisis teks atau konteks di mana teks diletakkan, dari kopi diletakkan, saudara. Analisis arkeologis, ya, analisis historis, analisis budaya, ya. Banyak, saudara. Dan ini kita bersyukur kita disajikan, ya sudah jadi, makanan yang sudah enak, saudara. Kita tinggal membaca, mempelajarinya dan menghidupinya. Dan itu bukan sesuatu yang kalau saudara merasa wajib, sebenarnya itu wajib dilakukan orang percaya, tapi itu bebas, saudara nggak lakukan ya terserah. Tapi saudara tidak bakalan berubah. Kita yang belajar aja berjuang untuk berubah, apalagi nggak belajar. Nah, kalau ada kebenaran yang bertentangan dengan ayat Alkitab, ya, saudara, berarti kebenaran itu atau teologi itu tidak tepat atau meleset. Contohnya, kita bicara mengenai Yesus seperti Tuhan. Memang Yesus adalah Tuhan, tapi teologi atau pengajaran sebelumnya mengatakan sebagai manusia, Yesus tetap Allah dan kekuasaannya, meskipun dia terbatas, meskipun dibatasi oleh tubuh fisik. Karena Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Nah, saudara, ini meleset, saudara, karena ayat-ayat Alkitab membuktikan sebaliknya. Yesus itu adalah Allah, saudara. Dia adalah Allah yang mencipta bersama Bapa, saudara. Yohanes 1 ayat 1-3 dan beberapa nas yang lain. Panjang kalau kita uraikan. Dia mencipta bersama Bapa. Dia adalah Allah sang pencipta bersama Bapa, saudara. Dan dia adalah pemegang kekuasaan dan yang 7, saudara. Ayat 14.
kepada manusia yang memang mengacu pada pribadi Tuhan Yesus. Kekuasaan yang tak terbatas, kekuasaan yang kekal, saudara, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Itu mengacu pada Tuhan Yesus. Sebab ketika sebagai manusia, Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Itu mengacu pada Daniel 7, saudara, ayat 14. Mengacu pada Daniel 7 itu, dia adalah Tuhan. Raja. Memang Bapa itu tidak kelihatan. Alkitab mengatakan dia adalah terang yang tak terampiri. Ya. Makanya bangsa Israel memahami kalau melihat Allah mati, karena dia adalah terang yang tak terampiri, saudara. Mati kita. Allah yang sangat kudus, yang sangat mulia. Sehingga bangsa Israel memahami kalau lihat Allah mati. Takut sekali bangsa Israel. Bahkan menyebut Yahweh saja takut mereka. Mereka menyebutnya kalau ada kata Elohim Yahweh disebut Elohim atau Hashem, nama itu Hashem, atau Adonai, Tuanku. Jadi ada kata 4 tetragram, ya, Yod, Vav, selalu bangsa Israel menyebutnya, atau orang Yahudi menyebutnya Adonai, Hashem, atau Elohim. Gak berani menyebut nama diri Allah. Saking luar biasa. Nah, oleh karena itulah, saudaraku, Bapa itu roh, tidak pernah kelihatan, satu kata pun tidak pernah kelihatan, dan dia adalah penguasa tertinggi. Nah, Bapa menyerahkan kekuasaan kepada Tuhan Yesus pada 7:14. Dia adalah Raja, dia adalah Allah. Tetapi Filipi 2 ayat 6 sampai 10 mengatakan dia adalah sama seperti Ibrahim. Dia adalah manusia. Ibrahim pasal 2 dan segala hal ini disamakan kita. Dan itu ya dengan kata dia baca apa, makan doa dan katakan apa. Nah, itu bukti-bukti bahwa Yesus manusia. Kalau dia sudah sempurna, dia sudah sempurna, itu gampang saudara dia lakukan semua penderitaannya itu. Sama seperti saya membandingkan yang biasa push up 200 dulu, itu gampang. Sehingga kalau misalnya cuma 10 suruh push up 10 gampang, 20 gampang, 50 kali push up gampang, 100 kali gampang, wah sebentar aja. Tapi sekarang ketika saya nggak jalan, berat, 10 berat, 20 kan 50 ya. Menjerit mungkin, saudara. Sama seperti orang yang biasa angkat barbel 100 kilo, 100 kilo, lalu suruh pegang 10 kilo barbel lari, anak-anak juga 20 kilo ringan, 50 kilo ringan. Ingat. Nah, kalau dikatakan Yesus dengan ratapan dan tangisan, dia benar-benar berjuang sama seperti kita, saudara. Benar-benar berjuang. Dan dia benar-benar belajar taat. Namanya belajar dia tidak bisa, menjadi bisa, dari bisa menjadi ekspor atau menjadi ahli atau menjadi sempurna. Nah, itu yang terjadi dalam diri Yesus sebagai manusia. Jadi teologi itu salah kalau mengatakan sebagai manusia Yesus itu tetap Allah dan kekuasaan meskipun dibatasi dengan manusia, dibatasi manusia fisik. Sebab ciri-ciri Allah juga adalah Maha Tahu. Karena Yesus mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Dia tahu awal dan akhir. Karena dia adalah Allah, dia tahu awal dan akhir. Tetapi sebagai manusia, Yesus tidak Maha Tahu. Ya. Tentang hari kiamat, Yesus tidak tahu. Ya. Malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak. Anak itu menunjuk dirinya. Hanya Bapa yang tahu. Itu membuktikan bahwa Yesus sebagai manusia bukan Allah dengan segala kekuasaannya, bukan Allah dan kekuasaannya yang ada dalam dirinya. Tidak. Filipi 2 ayat 6 mengatakan dia mengosongkan diri, melepaskan kekuasaannya, saudara, dan menjadi sama dengan kita. Nah, nats itu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Bahkan, saudara, kalau dia adalah Allah, tidak mungkin baru di umur 30 tahun Bapak mengatakan pribadi yang bertanya, inilah anak yang dikasih kepada jemaat itu. Pasti pada waktu dia lahir, dia mengatakan itu sudah sempurna. Tetapi buktinya di umur 30 tahun bahwa Bapak baru menyatakan Tuhan Yesus Tuhan. Nah, itu nanti membuktikan bahwa Yesus sebagai manusia adalah benar-benar manusia sama seperti kita, saudara. Dia tidak mengenakan kekuasaan sebagai Allah. Tetapi Yesus Allah, karena rohnya adalah roh Allah Putra, Allah Anak, saudara.
Roh kita roh manusia, saudara. Dia roh, cuma dia tidak menggunakan kekuasaan. Oleh karena itulah iblis menggoda dia menggunakan kekuasaannya berkali-kali. Contohnya, ketika dicoba di padang gurun pertama kali, dia mau tampil di publik setelah dia puasa 40 hari 40 malam, digoda oleh iblis untuk mengubah roti batu jadi roti, atau terutama di hubungan baik Allah disuruh melompat, karena memang Alkitab mengatakan di perjanjian lama, karena dia adalah Tuhan, maka malaikat-malaikat akan menopang dia. Tetapi Yesus tidak mau menggunakan kekuasaan sebagai Allah. Kalau dia menggunakan kekuasaan itu, dia gagal. Nah, ada kemungkinan Yesus bisa gagal, bisa, tapi Yesus sudah mau gagal. Yesus tidak mau meleset atau berdosa dalam hati amat dia tadi. Tidak mau. Karena yang dia mau. Ini penting, kebenaran ini penting. Dan ini mengubahkan kita. Sebab kita bisa tiru dia. Yesus ketika dia dimuliakan, dibangkitkan, dibenarkan, dia menjadi pokok keselamatan, penentu, penggubah, aitios, penggubah hidup. Artinya apa? Ketika saya mau hidup seperti Tuhan Yesus, saya juga nanti akan dimuliakan bersama Bapa. Itu penting sekali, saudara. Kalau saya berjuang bersama Tuhan Yesus, sama seperti yang dia perjuangkan, maka saya bisa dimuliakan, dibenarkan, diselamatkan oleh Bapa. Ini penting. Ini semua penting. Dalam meresponi penebusan Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan dengan penebusan, kita bisa mengerjakan hidup tersebut. Satu yang kedua ayat. Barang siapa ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti dia. Hidup seperti Tuhan. Hidup. Maka kita pun wajib hidup. Karena Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga ada sempurna. Nah, bagaimana caranya? Harus serupa dengan Tuhan Yesus di Roma 8 ayat 29. Standar kita adalah standar keserupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Itu yang namanya dimuridkan. Kita belajar menjadi murid untuk agar mencapai seperti guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita menjadi murid? Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, melepaskan hidup kita di bumi ini. Yesus mengatakan Lukas 14 ayat 33, ya. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak layak jadi muridku. Artinya tidak bisa dididik oleh Tuhan Yesus menjadi seperti dia. Padahal kalau kita tidak menjadi seperti dia, kita ditolak oleh Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 23. Kita harus berjuang sama seperti Tuhan Yesus. Kita mengenakan spirit yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu perjuangan kita, saudara. Nah, kita harus melepaskan, sama seperti Yesus juga melepaskan. Dari dia lahir sampai dia mati di bumi ini, dia lepaskan semua, termasuk murid-murid. Ketika ia ditinggalkan murid-muridnya, apakah sebagai manusia dia kecewa? Kalau saya boleh mengerti, pasti kecewa. Tapi dia lepaskan, dia nggak apa-apa. Bahkan dia mengajak kembali ke Rasul Petrus, ayo gembalakanlah domba-domba. Dia menantang kembali. Petrus bertobat, semuanya kembali bertobat, sehingga pada akhirnya kita seperti penginjil luar biasa di seluruh bumi, sampai ke ujung bumi, sampai Roma, seluruh wilayah kekuasaan Roma pada waktu itu. Bagaimana mungkin kita bisa tiru dia kalau dia sudah sempurna? Bagaimana mungkin kita bisa tiru dia kalau sebagai manusia dia adalah Allah dengan kekuasaannya meskipun dibatasi oleh kita? Tidak mungkin. Nah, ini kebenarannya harus kita pahami, saudara, sehingga kita bisa meneladani dia. Kalau kita sama dengan Tuhan Yesus dan kalau Tuhan Yesus berhasil, maka saya juga bisa berhasil. Kalau Yesus menderita, saya juga menderita. Kalau Yesus ditinggalkan, saya juga ditinggalkan. Kalau Yesus menghadapi penderitaan demi penderitaan, saya juga boleh dilayakkan untuk mendengarkan penderitaan itu. Roma 8 ayat 17, jika kita menderita bersama dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama dia. Luar biasa kebenaran ini. Dan ini membuka cakrawala paradigma kita, saudara. Jadi masalah tidak bisa kita penting-penting. Masalah kita tidak bisa hindari atau kita tolak. Kita minta dilepaskan. Jangan, saudara. Masalah ini adalah jalan kita untuk bertekun. Jika kita bisa jadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 2-4. Kalau Tuhan Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna, Rasul Yakobus menunjukkan jalannya. Alami, nikmati persoalan itu, nikmati pencobaan seperti apapun, sakit-sakit, kehilangan-kehilangan, terluka-terluka, saudara, menderita-menderita. Tapi bersama Tuhan Yesus, saudara, kalau kita menderita, kata Yesus, kalau engkau kehilangan nyawa karena aku, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Kita lepaskan karena Tuhan Yesus, lepaskan karena Tuhan Yesus, saudara. Maka kita akan memperoleh, kita akan dimuliakan.
Ini kebenaran ini membebaskan. Kita tidak stres lagi, kita bersyukur. Masalah apapun, seperti apapun, kita bersyukur. Sampai kapanpun sebagai manusia di bumi ini, kita tidak bisa lepas. Oleh karena kita bersyukur. Dan kita tahu bahwa jalan Bapa izinkan terjadi, jalan kita melangkah. Bagaimana persoalan itu mengubah kita kalau kita gelar perkara sama Tuhan? Di dalam masalah itu kita akan menemukan harta mutiara yang berharga. Pertama, kita akan menemukan motivasi kita yang salah. Bisa jadi. Kita harus refleksikan. Yang kedua, kita bisa menemukan karakter kita, cacat karakter kita. Bahkan yang terdalam, iri hati, ambisi, mungkin kita nggak tahu. Motivasi bawah sadar kita terbuka. Oh, ternyata motivasi saya ini, maka saya jadi stres, saya jadi depresi. Kalau ciri-cirinya orang yang masih punya karakter yang cacat, motivasi yang salah tuh mudah tersinggung, mudah ngambek, pembelaan dirinya kuat. Hanya orang-orang yang masih berkumpul dengan karakternya cacat itu kuat. Termasuk saya juga, saya menyadari saya masih punya cacat karakter. Kadang-kadang saya masih membela diri. Saya masih punya cacat karakter. Makanya saya mau berjuang. Dan saya mengajak saudara berjuang. Seperti Tuhan Yesus berjuang dengan ratapan dan tangisan. Kita juga berjuang dengan yang sama. Nah, ini kebenaran, saudara. Dan masih banyak lagi bisa kita kupas di hari-hari berikutnya, saudara. Kebenaran. Kita belajar kebenaran ini luar biasa. Bersekutu dengan Tuhan, kita belajar kebenaran, membaca Alkitab, saudara. Itu penting sekali membaca Alkitab. Kalau tanpa membaca Alkitab, kita tidak bisa memahami kebenaran secara keseluruhan. Kita akan menemukan, kebenaran itu mempunyai dasarnya di ayat ini, mempunyai dasarnya di ayat ini. Wah, semakin diteguhkan, semakin semangat kita baca Alkitab. Saya juga semakin semangat belajar Alkitab setelah saya belajar kebenaran Alkitab itu. Semakin excited. Kalau dulu berat, kok nggak nyambung, nggak ini kalau bertentangan satu. Karena nyambung semua seperti puzzle, saudara ya. Terus sudah pernah main puzzle, saya dulu suka main puzzle sama anak saya. Sekarang sudah diganti digital, saudara, ada lagi ya. Puzzle itu kan gambaran holistik. Nah, itu spot-spotnya apa? Bagian-bagiannya kita susun. Perjanjian lama, perjanjian baru itu disusun bersama, luar biasa, dengan pengarang yang berbeda, waktu yang berbeda, yang jauh, ya, tentang waktu yang sangat jauh. Tetapi Tuhan luar biasa pakai itu kejadian wahyu itu untuk memahami rencana agung keselamatan Allah atas manusia. Dan ini luar biasa, saudara. Dan saudara harus memahami perjanjian baru terlebih dahulu, karena makanan rohani kita bagi orang percaya adalah perjanjian baru, Injil dan perjanjian baru, saudara. Disitulah makanan kita, disitulah kita memahami siapa Tuhan Yesus kehendak Bapa. Perjanjian lama kita sebagai pengantar saja ya untuk mengenal siapa Tuhan Yesus, karena di perjanjian lama kita tahu bahwa kita mengenal Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, satu-satunya Allah yang benar dan konsisten. Ya, kalau dipahami dan ditulis dengan cara yang masih belum tepat oleh pengarang-pengarang perjanjian lama, nggak apa-apa. Kan proses itu terus berjalan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan menyempurnakan semua. Di perjanjian lama Tuhan Yesus mengatakan tidak satu iota pun saya hapus. Betul, tapi itu berlaku untuk bangsa Israel. Kalau kita di Injil dan perjanjian baru, itu yang lebih. Kita benar-benar serius membaca Alkitab. Kalau bisa sampai hafal seperti bangsa Israel menghafal, saudara, dari umur 5 tahun menghafal Alkitab, luar biasa. Kalau saudara setahun sekali aja menghafal, saya umur 40, hampir 50 tahun 50, saudara, saudara hafal 50 Alkitab ayat Alkitab. Harusnya idealnya hafal seluruh dan baru. Itulah perjuangan kita. Dan itu kayak itu. Tetapi luar biasanya adalah kesalahan-kesalahan yang izinkan terjadi yang kita gelar, kita akan menemukan kata mutiara. Pertama, motivasi kita yang salah. Yang kedua, karakter kita yang tak ditemukan. Ini tuh, saya ini orangnya ternyata pemarah, ini orang yang tidak sabaran, saya ini orangnya licik, saya ini orang munafik, saya ini orangnya pelit, saya ini orangnya punya ambisi, saya ini punya orangnya iri hati, macam-macam, saudara ya. Saya masih gila harta, saya masih gila hormat, gila kedudukan, saya masih mengejar harga diri saya. Wah, sudah pasti temu. Nah, itu akhirnya benar. Yang terakhir kita menemukan gaya hidup kita yang salah. Mungkin kita gaya hidup yang boros, kita matrek, mungkinnya kita orang yang punya duniawi, sangat tenggelam dengan kesenangan duniawi, bahkan dosa-dosa
dosa-dosa kenajisan. Wah, ya, luar biasa. Jadi jangan ditengking saudara masalah itu, saudara jangan ditengkingkan. Allah bekerja di dalamnya itu dengan kebaikan. Dan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan itulah jalan kita untuk menuju kesempurnaan. Baik yang godaan artinya menawarkan kesempatan kita tolak di dalam. Nah, keagungan kita terletak pada waktu ada kesempatan kita berbuat dosa. Laki-laki ini ada kesempatan tuh nonton film porno atau bacaan porno dan mengatakan tidak, saya tidak mau. Perempuan ada kesempatan tuh mendengar gosip bahkan ikut untuk membicarakan keburukan orang. Mengatakan tidak, saya mau tidak ikut. Luar biasa. Anak-anak ada kesempatan tuh nyontek tapi saya nggak mau nyontek, saudara. Wah, luar biasa. Itulah melakukan keagungan anak Allah, keagungan orang percaya, keagungan Tuhan yang menolak segala hal yang kita luar biasa, luar biasa Allah. Dengan latihan-latihan itu kita akan menjadi sempurna. Rasul Paulus mengatakan kita bertekun sehingga kita menjadi sempurna, itu dah tidak kurang itu apa. Ini luar biasa, saudara, luar biasa. Dan itulah perjalanan kita, saudara. Itulah perjuangan kita. Ratapan dengan tangisan sama Tuhan ini. Tidak apa-apa. Kalau menangis, ya Bapak, saya terluka. Ya Bapak, saya kehilangan sangat. Bapak, saya sangat dirdahkan. Saya kehilangan orang-orang yang saya hormati, saya kasih. Saya alami, saudara. Bagi gembala saya mengalami lebih banyak daripada saudara-saudara. Mungkin lebih berat. Tapi saya bersyukur. Dan dengan demikian saya menghidupi firman itu. Dan saya bisa sharingkan kepada saudara. Saya nggak hanya teori, saya mengalami semuanya. Sama seperti Tuhan Yesus, sehingga dia bisa menjadi penghibur bagi kita. Dan saya juga bisa memberikan kekuatan penghiburan kepada saudara yang saya layani. Karena saya mengalami firman itu, saya mengalami itu. Dan Tuhan izinkan terjadi. Saya bersyukur. Saya percaya saudara juga bisa bersyukur sama kita. Ya, amin saudaraku. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kesempatan hari ini kami boleh memahami tunggu apa panggilan kami sebagai manusia, hakikat kami sebagai orang percaya. Kami mau Bapak berjuang saya. Tidak mudah Bapak, tetapi percaya Roh Kudus dan firman-Mu yang memberikan kami petunjuk. Kami rindu terus menghormati Engkau, menyembah Engkau dalam setiap pikiran kata. Bapak, kami rindu juga bersyukur. Tolong kami, tolong kami. Bila mana terbatas, Engkau Bapak, kami mau tidak sayang. Kami mau manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau manusia yang berkelahi yang berjuang selama 30 tahun sampai kau menyatakan dia berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau Pak, sebelum kami mengakhiri hidup boleh kami kerja Bapak. Terus kenapa terakhir kami mau kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keluarga kami pribadi ke dalam tangan-Mu, ke dalam Bapak. Kami serahkan juga pekerjaan kami dengan hikmat-Mu. Kami lakukan itu kami menyenangkan Engkau Bapak, hidup dalam keputusan-Mu. Sehingga kami bisa keputusan bisnis kami ambil tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami. Di mana pelayan kami pun berada, kami mau menyenangkan Engkau Bapak, karena pelayan jatuh dalam jasa. Mau mengerti Bapak, mengerti. Beri kami untuk kita, yang kami mengerti kita. Seperti Tuhan kami, dengan manusia, belajar mengerti. Kami mau juga melakukan. Tolong kami. Terima kasih Bapak. Katakan balas menurut kami Pak. Pimpin. Kekuatan penghiburan melimpah-limpah dan keluarga. Kau taruh istri tujuan semua ini dengan dharma. Saya juga boleh membawa dekat hati telah baru. Terima kasih Bapak. Kata bangsa kami dan kami di mana ada Bapak kami. Pimpin kami. Pimpin Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan. Sehingga bangsa kami boleh kuat. Badai apapun berasal bisa keluar dari badai. Terima kasih Bapak. Hidup kami seperti Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Ya, kita akhiri saudaraku dengan 5 berkat Tuhan. 5 berkat yang besar dari Bapak Surgawi. Kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin.
Puji Tuhan, saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.